Mari kita membaca kitab suci dari kitab Roma pasal 8. Kita akan melanjutkan dengan ayat 26 dan ayat 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang telah memberikan kepada kami kepastian bahwa kami diluputkan dari hukuman di dalam Kristus Yesus, maka biarlah kami boleh menghidupi kehidupan penuh Roh ini dengan kelimpahan dari Tuhan. Ajar kami melalui pembahasan Roma 8 ini, kami menyadari harta pusaka berharga yang Tuhan sudah berikan kepada kami, yang melampaui segala emas perak ataupun harta materi duniawi, yang tidak bisa dibandingkan dengan kelimpahan anugerah yang Tuhan berikan pada kami. Ajar kami anak-anak-Mu ini menyadari betapa limpah, betapa kayanya warisan yang Kau sediakan bagi kami, sehingga kami hidup penuh dengan sukacita, hidup dengan pengharapan dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara sekalian, saya sedikit review beberapa pertemuan yang lalu. Kita sudah membahas pasal 8 yang mengingatkan kita bahwa tidak ada penghukuman. Kalau di dalam pasal yang ke-7 dikatakan bahwa meskipun kita sudah di dalam Kristus, tetap saja kita tidak bisa lepas dari manusia lama kita. Sehingga pergumulan melawan dosa itu sesuatu yang real. Bukan berarti karena kita sudah menerima keselamatan, sudah diselamatkan dalam Kristus, maka akan mudah bagi kita mengalahkan dosa. Tidak demikian. Tetapi meskipun pergulatan itu begitu real, Paulus mengatakan bahwa tidak ada lagi penghukuman. Bukan berarti karena kita tidak sempurna, maka kita tidak bisa mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan bukan karena tugas kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena jasa kita. Dikatakan tidak ada lagi penghakiman, tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Saudara, lalu kemudian di dalam Roma pasal 8 ayat 9, Paulus membicarakan mengenai apa yang membedakan seorang Kristen dengan yang bukan Kristen. Apa yang menjadi titik paling puncak yang membuat kita mengatakan, oh ini orang Kristen dan itu bukan orang Kristen. Paulus mengatakan orang Kristen adalah orang yang di dalam hidupnya ada Roh Kudus berdiam dalam dirinya. Dikatakan tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi saudara sekalian, orang Kristen bukan sekedar mereka yang mengaku dirinya Kristen. Saya Kristen, maka dia menjadi orang Kristen. Tidak. Orang Kristen bukan sekedar mereka yang hadir ibadah minggu secara rutin. Saya tidak pernah absen dalam kebaktian minggu. Saya ikut rajin kebaktian minggu. Saya orang Kristen. Bukan. Meskipun orang itu hadir tiap minggu, tidak menjamin dia orang Kristen. Orang Kristen bukan mereka yang sekedar ikut aktif dalam pelayanan. Saya rajin dalam pelayanan, dalam paduan suara, di dalam asyir, di dalam berbagai macam kelas sekolah minggu, di dalam kor dan sebagainya. Saya rajin. Tetapi itu tidak menjadikan saya sebagai seorang Kristen. Oh, kalau begitu, saya orang Kristen karena saya telah dibaptis. Saya sudah mengikuti pelajaran kitab suci. Saya sudah mengikuti katekisasi. Sekarang saya sudah dibaptis dan sudah mengikuti perjamuan kudus, maka saya seorang Kristen. Alkitab mengatakan bukan itu. Dan bukan juga karena aktif dalam berbagai kegiatan gerejawi. Yang paling fundamental membedakan seorang Kristen atau bukan, Paulus mengatakan mereka yang Kristen adalah yang memiliki Roh Kudus dalam hidupnya. Itu paling fundamental. Barang siapa tidak memiliki Roh Kristus, kata Paulus, dia bukan milik Kristus. Maka orang Kristen adalah milik Kristus. Orang Kristen adalah yang ada Roh Kudus atau Roh Kristus di dalam dirinya. Kita sudah membahas konsep Allah Tritunggal di dalam bagian itu. Roh Kudus itu kita bahas dalam perdebatan filioque ya. Jadi Roh Kudus itu keluar dari Bapa.
Kalau gereja barat percaya dan anak. Itu sebabnya karena keluar dari Bapa dan anak, maka Roh Kudus memang disebut Roh Allah, tetapi dia juga disebut Roh Kristus. Karena Roh Kudus keluar dari Bapa dan keluar dari anak. Saudara sekalian, maka orang yang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara sekalian, apa hal yang terlihat ketika Roh hadir dalam kehidupan seseorang? Kalau saya seorang Kristen, artinya Roh Kudus hadir dalam kehidupan saya. Maka fenomenanya apa? Manifestasinya apa? Cirinya apa? Orang Kristen itu. Dalam abad 20 yang lalu, biasanya orang bicara mengenai fenomena-fenomena yang cenderung mistikal, yang cenderung supranatural mengenai kehadiran Roh Kudus. Bicara mengenai hal-hal yang kelihatan gaib, yang menarik kuriositas. Oh, tanda kehadiran Roh Kudus adalah bahasa lidah. Oh, tanda kehadiran Roh Kudus adalah kalau orang itu mengalami trance, mengalami ekstase, mengalami penglihatan, mengalami hal-hal yang ajaib yang lain. Saudara sekalian, Alkitab tidak mencatat hal itu. Di dalam Roma pasal 8, Alkitab mengajarkan yang paling utama, yang menjadikan karakteristik, ciri orang yang mendapatkan kehadiran Roh Kudus dalam hidupnya. Paulus mengatakan yang paling utama adalah mereka dipimpin oleh daging atau dipimpin oleh roh. Orang yang ada Roh Kudus hidup dipimpin roh. Orang yang tidak ada Roh Kudus hidup mengikuti daging. Ini menjadi satu ciri yang paling utama, saudara. Dipimpin daging artinya apa? Dipimpin daging artinya mementingkan diri sendiri, memberontak melawan Tuhan. Yang dipimpin oleh roh memikirkan agenda roh. Nah, di situ dikatakan pikirannya atau terjemahan lebih tepatnya itu prane. Istilah prane itu adalah core muscle atau core heart. Jadi pikiran itu adalah akar daripada kehidupan kita. Hati kita itu dipimpin oleh daging atau dipimpin oleh roh. Yang membedakan adalah itu. Maka orang yang dipimpin daging, sedalam hatinya, urusan sehari-hari yang dipikirkan adalah dirinya. Yang paling berharga adalah dirinya. Sementara ketika roh hadir terjadi sesuatu. Dia masih egois, dia masih memikirkan diri, tetapi terjadi sesuatu. Saudara. Dia mulai memikirkan sesuatu kehendak yang bertentangan dengan dirinya. Dia mulai merasa guilty feeling, dia merasa tidak enak kalau dia hidup mengikuti nafsunya. Sesuatu terjadi. Dia ingin menuruti kehendak Tuhan. Dikatakan oleh Paulus ada satu tahap di mana kita mengatakan ada dikatakan oleh Yohanes satu tahap di mana kita mengatakan perintah-perintah Tuhan itu tidak sukar. Yang dimaksud bukannya tidak sukar itu bukannya terlalu gampang untuk melakukan. Yang dimaksud Yohanes adalah ketika kita melakukannya, kita melakukan dengan willing, kita melakukan tidak sukar untuk menundukkan hati kita, untuk membuat kita rela. Oh, ada orang pelayanan begitu berat, dia rela. Saya rela untuk menjalankannya, saya dengan senang hati menjalankannya, saya lakukan ini untuk Tuhan, saya tidak mengeluh, saya tidak protes, saya menjalankan dengan sukacita. Sesuatu terjadi dalam hidup orang itu. Pekerjaan Tuhan sekarang menjadi sesuatu yang berharga. Roh membuat kita menilai mana penting, mana tidak penting. Saudara tanyalah sama orang yang tidak mengenal Tuhan. Kemarin speak datang jam 9 pagi, pulang jam 4, jam 5 sore. Menurut dia itu berharga atau kurang kerjaan? Saudara kalau tanya sama orang sekuler sana, tanya, oh enggak ada Tuhan. Mereka akan mengatakan itu orang kurang kerjaan itu. Ngapain itu? Duduk lama-lama begitu. Dari jam 9 sampai jam itu. Buang-buang waktu. Mending buka toko. Mending belajar buat ujian. Kenapa orang Kristen melakukan itu? Dapat apa? Apakah punya kemampuan investasi meningkat? Apakah kemampuan bisnis meningkat? Apakah leadership meningkat? Bukan itu, saudara. Sesuatu terjadi pada kita. Konsep nilai kita berharga. Saudara sekalian, konsep nilai mana yang penting, mana yang tidak penting. Mana berharga, mana tidak berharga. Diubah oleh Roh Kudus. Sehingga dengan demikian pekerjaan Tuhan menjadi sesuatu yang bermakna. Menjadi sesuatu yang penting. Ini adalah ciri orang yang dipimpin roh.
mulai tertarik pada hal-hal surgawi. Nah kalau sudah begini, nanti urusan cari jodoh, dia mulai lihat imannya seperti apa, rohaninya seperti apa, bagaimana sikap orang itu terhadap Tuhan. Sebelum itu tidak penting. Iman tidak iman tidak penting. Rohani tidak penting. Ke gereja nggak ke gereja tidak penting. Tiba-tiba menjadi sesuatu yang sangat penting. Saya ingin melihat pasangan saya itu sikapnya seperti apa pada Tuhan. Bagaimana konsepnya dia terhadap doa. Bagaimana pandangan dia mengenai kesucian hidup. Bagaimana pandangan dia mengenai kesetiaan pada Tuhan. Apa pandangannya mengenai gereja Tuhan dan sebagainya. Lalu menjadi penting. Dan ia mulai bergumul untuk menyangkal diri. Kenapa menyangkal diri? Karena dia sebagai manusia yang sudah mulai memikirkan pekerjaan Tuhan. Masih memiliki tubuh lama. Sehingga akhirnya juga masih memikirkan hal-hal daging. Maka terjadi konflik di dalam diri orang itu. Ini ciri Roh Kudus bekerja. Dia menyadari dirinya harus mengikuti Tuhan. Tapi dia juga sadar dia adalah seorang yang masih diikat oleh keegoisan. Masih diikat oleh dosa-dosa. Maka dia harus berjuang menyangkal diri untuk terus bertumbuh makin hidup kudus. Makin kudus, makin gampang melawan dosa. Saudara, orang yang sudah pernah kena dosa narkoba dengan orang yang sama sekali tidak pernah kena narkoba, ketika digoda, maka orang yang tidak pernah kena narkoba akan lebih gampang, akan lebih mudah untuk mengatakan tidak. Saudara sekalian, sementara orang yang sudah pernah bergumul, sudah pernah jatuh bangun di situ, setengah mati dia melawan godaan. Orang yang tidak pernah terjebak di dalam dosa perzinahan, ketika digoda, dia lebih gampang mengatakan tidak dibanding orang yang sudah terikat di dalam perzinahan. Maka dia sangat sulit melepaskan dirinya dari situ. Orang yang tidak ada ikatan alkohol, ketika dia digoda oleh alkohol, teman-temannya mabok-mabokan, dia gampang mengatakan, ya kamu mengikuti jalanmu. Berikan hormat sama saya punya prinsip sendiri. Dia gampang mengatakan itu. Tapi seorang yang alkoholik sulit untuk menolak hal itu. Maka jikalau kita hidup suci, kita juga melakukan kehendak Tuhan lebih mudah ke depannya. Jikalau kita mengontrol keluarga kita hidup suci, maka kita juga menjauhkan dia daripada kesulitan melepaskan diri dari belenggu dosa. Saudara sekalian, tetapi orang menyadari bahwa ketika Roh hadir, dia harus menyangkal diri, dia harus mengikuti pimpinan Roh, hidupnya yang lama tidak benar, dan muncul perasaan yaitu guilt, perasaan bersalah. Saudara sekalian, sebagian psikologi berjuang menghilangkan guilt. Tetapi yang tidak benar adalah kalau semua guilt atau perasaan bersalah dianggap sesuatu yang membahayakan. Kalau semua guilt itu adalah permasalahan. Kalau semua guilt itu adalah salah, ini yang salah. Ada perasaan guilt yang berlebihan. Ada guilt yang salah tempat. Ada guilt yang menghalangi pertumbuhan. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, salah satu cirinya adalah dia menyadarkan orang akan dosa, bukan? Itu tertulis dalam Injil Yohanes. Artinya apa, saudara? Artinya ketika Roh Kudus bekerja, dia membuat kita merasa bersalah yang benar. Jadi kalau semua perasaan bersalah dilepaskan, itu bukan ajaran Alkitab. Saya pernah menangani satu orang yang terus jerumus dalam dosa perzinahan. Dia konseling. Lalu kemudian dia bilang, psikolog saya mengatakan saya bergumul dengan guilt. Maka saya jadi kayak orang gila. Guilt-nya apa? Saya ini orang Kristen, Pak Ivan. Dari kecil dengar firman Tuhan. Tapi saya keterikatan seks. Saya terus cari pelacur. Saya merasa bersalah sampai kayak orang gila. Saya mau lawan. Psikolog bilang, itu yang bikin kamu salah. Loh, maksudnya apa? Perasaan bersalah itu, kuncinya adalah bagaimana kamu pergi berzina tanpa rasa itu berzina. Jadi kamu harus mematikan perasaan bersalah itu. Itu siapa yang ajari? Itu gereja.
Matikan perasaan bersalahmu. Sekarang logikanya begini, orang kalau makan nasi goreng terus bosan, kadang-kadang makan capcay kan boleh, asal nggak ketahuan. Saudara, kira-kira kita sebagai orang Kristen seperti apa? Saya tanya sama dia, Bapak, kalau kamu dibesarkan dari kecil, perasaan bersalahmu itu benar apa enggak? Dia pikir sebentar, mana yang lebih benar? Ajaran psikologmu yang mengatakan semua guilt harus dihilangkan, atau justru guilt ini adalah pintu menuju kebebasanmu? Kamu harus mendengarkan guilt ini, dan kamu bukan hanya terus berjuang dalam guilt, kamu harus berjuang lepas daripada dosa itu. Menurut kamu gimana? Dia bilang, menurut saya guilt ini baik. Saya mengatakan itu Roh Kudus bekerja dalam hatimu. Nuranimu masih hidup. Kamu masih bisa merasa bersalah, itu alarm. Tapi kalau alarm bunyi kamu diam saja, ya alarm bunyi terus, akhirnya kamu gak karu-karuan. Kalau alarm bunyi, lakukan sesuatu, berjuang, lakukan sesuatu. Saudara sekalian, Roh Kudus ketika bekerja, dia mendatangkan rasa bersalah yang benar. Kesadaran bahwa saya berdosa, kesadaran bahwa saya perlu bertobat, kesadaran bahwa saya perlu kekuatan dari Tuhan. Maka kesadaran akan dosa yang benar, perasaan bersalah yang benar, menuntun kepada pertobatan. Nah saudara sekalian, maka dengan demikian ketika guilt sudah mulai muncul, maka perlu komunitas. Aduh saya rasa salah, saya mau lakukan yang baik, tapi saya belum kuat. Ada komunitas yang mendukung. Saya merasa bersalah, saya melakukan hal yang baik dipimpin Roh, tapi saya belum sanggup. Maka perlu ditopang, dikuatkan oleh firman. Diajarkan bijaksana bagaimana melepaskan diri. Dan ditambah dengan disiplin rohani yang baik. Maka dengan demikian memperlengkapi orang itu untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara sekalian, ini adalah ciri orang yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh. Orang yang ada Roh mulai memikirkan pekerjaan Tuhan. Orang yang ada Roh mulai memikirkan kehendak Tuhan dan bukan kehendak sendiri. Lalu di dalam ayat ke-11 dikatakan roh yang diam menjamin kebangkitan kita. Waktu itu kita sudah membahas kebangkitan pasif Kristus. Di situ dikatakan Roh Kudus membangkitkan Yesus Kristus. Yesus ada kuasa kebangkitan. Yesus adalah Tuhan. Tetapi di dalam pengaturan Allah Tritunggal, kebangkitan Yesus adalah Roh Kudus yang membangkitkan Yesus. Nah, lalu Paulus mengatakan, karena Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus, sekarang Roh Kudus itu diam di dalam kamu. Maka roh yang ada di dalam kamu adalah roh yang membangkitkan Yesus. Wah, saudara-saudara sekalian. Jadi, apa yang Paulus mau katakan? Itu pasti sukses. Dia pernah membangkitkan, yang enggak dibangkitkan enggak main-main loh. Roh Kudus membangkitkan Yesus. Kalau Roh Kudus membangkitkan Yesus dan Roh Kudus diam di dalam kita, maka Paulus mengatakan 100% pasti kamu tidak akan mati. 100% kamu akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Karena roh yang diam di dalam kamu, kata Paulus, adalah roh yang membangkitkan Kristus. Ini ayat yang ke-11, saudara. Maka dengan demikian kita percaya bahwa kebangkitan adalah pengharapan kita. Kita dijamin, kita mempunyai pengharapan yang teguh akan kebangkitan kita. Dan di sini kita melihat bahwa di dalam kekristenan bukan hanya roh, tetapi tubuh menjadi sesuatu yang penting. Tubuh menjadi sesuatu yang dipikirkan. Kebangkitan bukan hanya kebangkitan rohani, tetapi juga kebangkitan fisik. Kita akan memiliki tubuh yang baru. Saudara sekalian, lalu di dalam ayat ke-13, tanda pekerjaan roh. Roh Kudus ketika hadir, dia bekerja mematikan dosa. Saudara sekalian, saya pernah punya satu teman dulu, lalu kemudian kita diam di dalam satu kelompok, lalu kemudian pada suatu ketika, kalau mau jadi pengurus di persekutuan itu, syaratnya harus bisa bahasa lidah. Nah, saya pada waktu SMA rajin penginjilan. Cuma saya tidak bisa bahasa lidah. Jadi saya tidak terpilih jadi pengurus. Teman saya bilang,
Kamu kalau mau jadi pengurus, kamu pura-pura aja bahasa lidah, orang juga tidak tahu kok gitu. Saya mengatakan, loh kita ini ya tinggal di persekutuan. Kita kan melayani Tuhan. Masa kita mau melayani Tuhan, modalnya pakai tipu. Kalau bisa ya bisa. Kalau enggak bisa ya enggak bisa. Dia bilang, Van, kamu itu enggak bisa bahasa lidah. Tapi kamu itu kan melayani Tuhan. Kamu memberitakan Injil. Jadi kalau kamu sudah melayani Tuhan, enggak ada salahnya kamu jadi pengurus. Ya memang enggak ada salahnya. Masalahnya siapa yang bikin peraturan bahwa harus bisa bahasa lidah baru jadi pengurus, bukan aku. Nah itulah peraturannya itu kayaknya enggak tepat. Jadi kamu bohong aja enggak apa-apa. Atau les bahasa lidah. Wah, apalagi itu. Ada lesnya dia bilang gitu. Nanti kamu langsung jadi pengurus. Saya enggak mau. Pokoknya, nah pembina saya juga begitu. Aduh gimana, kamu ngomong. Lah ngomong gimana, enggak bisa paksa. Aduh kamu sayang, kamu harus jadi pengurus. Nah lalu kemudian saya dipanggil satu tempat. Lalu kemudian di situ kumpul sama-sama semua pengurus, semuanya bicara. Semua doa. Saat itu semua bahasa lidah kecuali saya. Saya masih ingat, saya doa, lalu kemudian sambil doa, sambil saya melek gitu ya. Jadi kan udah lama gitu ya, mungkin sudah selesai kan masih banyak doa. Saya melek, di depan saya, teman saya, satu mata melek, satu mata merem, saya masih ingat. Ngelihat saya, lalu kemudian sambil dia senyum-senyum dan dia langsung bahasa lidah. Dia bahasa lidah sambil dia senyum-senyum ketawa-ketawa. Seolah-olah mau mengatakan, kamu tidak bisa kan? Gitu. Saya lihat, lalu saya pikir, kok begini ya? Kenapa seseorang kalau ini namanya dapat anugerah? Kalau itu anugerah, mengapa engkau merasa sesuatu yang menjadikan dirimu lebih baik dari yang lain? Lalu kemudian setelah selesai, ternyata yang lihat dia senyum-senyum ketawa-ketawa itu bukan cuman saya. Teman di sebelah saya yang support saya tadi pura-pura itu ngomong. Aku lihat si orang itu, iya. Apaan sih dia? Dia bilang sama saya gitu. Iya kok kayaknya dia bangga ya. Iya pastilah dia merasa bangga. Kamu tahu nggak? Dia itu berzina. Loh kok kamu tahu? Aku kenal dia. Saya bilang masih umur segitu sudah berzina. Berzina itu. Tapi terus saya mengatakan kalimat. Kok berbahasa lidah? Itulah dia bilang. Itulah apa? Gitu ya. Ya itulah saya heran gitu kan ya. Ada Roh Kudus kok begitu. Saat itu saya belum kenal ajaran Reform. Saat itu saya belum tahu doktrin Roh Kudus seperti apa. Cuma sedalam hati, secara instingtif. Saya berpikir, Tuhan tuntun. Saya berpikir begini. Roh Kudus itu kan namanya Roh Kudus. Kalau orang dipimpin Roh Kudus, namanya aja Roh Kudus. Bagaimana mungkin hidupnya tidak kudus? Saya pulang saya pikir makin matang, saya tidak mau pura-pura. Masa Roh Kudus roh pura-pura? Bukankah Roh Kudus roh yang jujur? Dia berkata, dia roh kebenaran loh. Roh kebenaran dipenuhi roh kebenaran pura-pura. Ini apa-apaan? Nah jadi saudara-saudara sekalian, salah satu tanda yang penting ketika pekerjaan Roh Kudus itu, tanda bahwa Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita adalah dia mematikan dosa. Kita sudah mempelajari itu, ayat 13. Roh bekerja mematikan dosa. Maka roh hadir mematikan dosa. Membuat orang akhirnya hidup kudus. Maka semuanya bisa dipalsukan. Tetapi roh yang sejati bekerja membawa kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, karakteristik ini begitu penting. Roh Kudus menuntun dan mengerjakan pengudusan dalam hidup kita. Hati kita dilembutkan, berhala dalam hati kita dimatirkan, dan hati kita diarahkan kepada kehendak Tuhan dan memiliki cara hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam ayat 14-17, roh mulai bersaksi, meyakinkan kita bahwa kita adalah anak Allah. Roh itu bersaksi, ini disebut di dalam teologi reform, internal testimony of Holy Spirit. Calvin menekankan hal itu. Internal testimony of Holy Spirit. Suatu hari John Wesley itu pergi memberitakan Injil. Lalu
kapal yang dia tumpangi itu mulai dihantam badai. Dia mulai ketakutan. Nah, dia lihat ada sekelompok misioneri dari Moravia. Itu pimpinannya namanya Zinzendorf ya. Dihantam, dia tenang aja. Kayak naik kapal terbang turbulens, dia senyum-senyum gitu. Dihantam, dia berdoa, dia nyanyi-nyanyi ringan. Tenang banget. Habis mulai tenang, ini kan dia jantungan gitu. Terus tanya, kok kamu tenang begitu ya? Oh, aku sudah siap jumpa Tuhan Yesus. Wah, Wesley sangat tertegur. Orang Kristen macam apa ini? Kok bisa begitu ya? Aku sudah sangat siap jumpa Tuhan Yesus. Kenapa? Karena aku yakin dari dalam hatiku, aku anak Tuhan. Nah ini saudara, ini internal testimony of Holy Spirit. Calvin mengatakan lebih kuat dari rasionalitas apapun. Iman itu bukan cuma sekedar rasio, saudara. Iman melibatkan rasio. Tetapi iman itu bukan hasil olah otak kita. Bukan hasil kepintaran kita. Bukan olah afeksi kita. Iman itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus meyakinkan kita, ini firman Tuhan. Roh Kudus meyakinkan kita, ini kebenaran. Roh Kudus meyakinkan kita, engkau anak Allah. Engkau miliknya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Sehingga kita yakin, kita pasti, Tuhan, aku menerima engkau. Maka aku adalah anakmu. Itu kesaksian Roh Kudus dari dalam hati kita. Jadi bukan hasil argumen, bukan hasil pengalaman emosional. Tetapi jaminan yang dikerjakan Roh Kudus dalam hati kita. Nah, maka dikatakan kalau Roh Kudus membawa kita menjadi anak Allah. Adopsi bahwa saya anak Allah. Itu menjadi fondasi doa. Maka ciri kerja Roh Kudus berikutnya, kalau kita orang Kristen, kita ada Roh Kudus menjadikan kita anak Allah, maka kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita berdoa. Betapa indahnya doa, saudara. Doa itu anugerah. Saudara tidak layak dengan saya itu berdoa. Doa siapa paling didengar Tuhan? Doa siapa paling menyukakan hati Tuhan? Semua manusia di dunia ini berdoa. Kita pernah bahas itu. Apakah doa semua orang didengar oleh Tuhan? Tetapi ketika semua orang berdoa pada Tuhan, yang paling menyukakan hati Tuhan adalah teriakan anaknya. Anak Tuhan ketika berdoa didengar oleh Bapaknya. Saudara sekalian, sungguh rugi kalau kita tidak berdoa. Karena doa menunjukkan kita bukan budak. Doa menunjukkan bahwa kita adalah anak. Lalu dalam pertemuan yang lalu, ayat 18-25, kita mempelajari bagaimana Roh membawa kita serupa dengan pola Yesus Kristus. Roh menuntun Yesus memiliki hidup from suffering to glory. Yesus itu menderita dulu. Lalu setelah itu dia dimuliakan. Nah sekarang Roh Kudus membawa kita mengalami union with Christ. Kesatuan dengan Kristus. Dan dikatakan kita akan menjadi mirip dengan Kristus. Termasuk kalimat yang menakutkan tapi sebetulnya indah. Ya, kita menjadi serupa dalam penderitaan dia. Saudara entah bagaimana saudara mendengarkan hal ini. Kadang-kadang mungkin saudara akan takut. Kok gitu ya, mirip sama Kristus, mirip penderitaannya dia. Tetapi saudara sekalian, para rasul melihat dengan hal berbeda. Dia mengatakan, oh gitu ya, saya akan menderita sama Yesus ya. Iya. Kok aku gak layak ya levelnya menderita kayak Yesus. Jadi mereka bukan takut saudara. Mereka merasa tidak layak. Dan mereka merasa terhormat kalau boleh menderita dalam pelayanan. Tentu saja kita tidak menderita seperti Yesus. Kadang-kadang penderitaan kita terlalu kecil. Ya. Pilek, pelayanan, aku males datang. Datang loh. Itu namanya belajar menderita bagi Yesus. Saudara. Yaitu pilek tetap datang pelayanan. Levelnya baru segitu. Enak ya orang bisa ini, bisa sakit tiduran. Aku udah terlanjur janji mau pelayanan sekarang sakit. Demam-demam mesti minum paracetamol terus datang pelayanan. Baru kayak begitu saudara. Tapi berbagai yang mengatakan Tuhan, kadang-kadang ada orang sakit boleh istirahat. Sekarang saya melayani Tuhan. Saya ada tanggung jawab. Saya tidak bisa serahkan karena memang
pelayan masih kurang. Tuhan, saya menyerahkan waktu istirahat saya kepadamu. Beri kekuatan, topang saya. Saya bersuka cita melayani Tuhan. Berbagilah orang yang dilatih oleh Tuhan. Bahkan mungkin itu hal yang kecil. Seorang anak sekolah datang, ternyata ada ibadah. Mau persembahan, uangnya tidak ada kembalian. Dia kasih itu, maka hari itu dia tidak jajan. Mulai dari hal kecil seperti itu. Ya sudahlah, aku berikan, dia bergumul. Tuhan jajan, Tuhan jajan, Tuhan jajan gitu ya. Terus akhirnya ya sudah Tuhan, ku berikan ini. Aku nanti siang gak tahu gimana, ku serahkan dulu. Itu dari hal-hal kecil seperti itu. Setiap kita punya salib masing-masing. Bukan salib yang berat, salib kita. Pola itu membentuk from suffering to glory, kata Paulus. Maka di situ pola from suffering to glory membuat kita menghitung kesusahan. Kata Tuhan Yesus, orang mau bikin rumah hitung, orang mau perang hitung. Hitung baik-baik, ikut saya itu konsekuensinya apa? Maka dalam pertemuan yang lalu saya mengatakan, sudahkah saudara menghitung konsekuensi mengikut Yesus? Ketika saudara menghitung konsekuensi, maka saudara mempunyai persiapan hati. Ketika kesulitan datang, saudara gak kaget. Kami hamba-hamba Tuhan di GRI sudah dikasih tahu konsekuensinya. Kamu jadi pendeta di GRI, siap angkat koper kapanpun. Tiba-tiba dibilang ke Surabaya, ya saya pergi Surabaya. Tiba-tiba dibilang ke Jogja, ya harus pergi ke Jogja. Tiba-tiba dibilang mau buka cabang di Sorong, pergi ke Sorong, ya harus pergi. Tidak ada alasan. Mutasi ke Palembang, ya harus pergi Palembang. Mutasi lagi, pergi kemana? Pontianak, ya pergi Pontianak. Tidak jadi, ke Semarang, ya pergi. HT sudah berjanji, diterima di Sinode GRI, siap angkat koper kapanpun. Saudara-saudara sekalian, ketika sudah menghitung, oh kalau saya jadi hamba Tuhan, makanya sampai hari ini saya tidak beli rumah, saudara. Dulu sempat ada apartemen kecil jual, buat apa gitu. Nanti ajalah kalau sudah tidak pelayanan, kapan ya nggak pelayanan juga nggak tahu gitu ya. Ya sudah, tinggal di mana Tuhan taruh ya saya ada di situ gitu. Ya, kenapa saudara? Karena buat apa gitu. Tuhan mau taruh di mana, ya sudah taruh di situ. Itu konsekuensi bagi saya. Saya tidak mengatakan tidak boleh beli rumah, saudara ya. Jangan salah gitu ya. Pak Ivan tidak beli rumah, berarti rumah tidak penting. Tidak begitu juga. Setiap orang punya kebutuhan berbeda-beda, cerita hidup yang beda-beda. Tapi bagi saya, kalau konsekuensinya, kayak teman-teman saya kan begitu. Sudah beli rumah, Pak Agus, kirim ke Australia. Gitu ya. Nah, rumahnya sekarang menjadi saksi bisu. Ketaatan dia, gitu kan ya. Ketaatan dia, ya pergi tinggal. Pak Eter dulu ya sudah beli itu, dipindah, sekarang pulang lagi gitu ya dan sebagainya. Kita mesti siap kapanpun juga kok. Dan itu konsekuensi setiap kita, tidak ada pengecualian. Pergi ya pergi, sudah itu hal biasa. Nah kalau kita sudah hitung dari awal, kan kita udah siap. Kita cerita sama keluarga kita, jadi hamba Tuhan itu seperti itu. Itu akan membuat kita siap ketika terjadi sesuatu. Menyiapkan hati. Maka orang yang menyadari ikut Tuhan, harus lewat from suffering to glory, menghitung, dia siap. Nah bayangin kalau orang dari awal janjinya itu sudah manis-manis, muluk-muluk. Tiba-tiba mendapatkan kesulitan dalam hidup, langsung mental. Saudara yang mau ikut pernikahan loh, ikut pranikah 11 kali. Kan gak ada dibilang, nikah tuh indah, sweet gitu ya. Asik, menyenangkan. Kadang-kadang malah bilang, nih hamba Tuhan pada nakut-nakutin semua kali ya gitu ya. Bukan nakut-nakutin, ngitung. Ya, pernikahan itu 2 monster jadi 1. Gitu kan ya. 2 manusia berdosa disatukan. Jadi memang harus begini, ada indahnya, ada hati-hatinya. Semua akan dikasih tahu. Apalagi kalau menikah, pernikahannya sama-sama ada penuh tension, kesulitan. Itu hamba Tuhan akan lebih lagi membukakan banyak hal hati-hati. Mesti begini, hati-hati begini, ini akan begini, masyarakat akan begini, kesulitan akan begini, dari pihak orang tua akan begini. Semua kesulitan akan dibukakan. Buat apa saudara? Mau supaya enggak nikah? Enggak. Kalau misalnya kamu nikah, kamu sudah tahu potensinya di mana. Maka ketika seseorang menyadari potensi suffering, di situ dia siap. Kalau menghadapi tidak kaget, bahkan dia punya kekuatan.
Inilah bahaya teologi kemakmuran, kita sudah bahas. Ketika orang belajar teologi kemakmuran, dikatakan semua pasti itu, Tuhan pasti akan peduli, kamu pasti semua. Ada lagunya kan. Kalau lain ditolong, ya tentu saja ini konteksnya mungkin lain gitu ya. Tapi kalau konteksnya, kalau lain ditolong, kanker sembuh, saya juga, apa iya gitu. Ya kan? Kalau lain ditolong, saya juga. Tuhan bilang, saya gak mau tolong kamu. Saya tolong orang itu, tapi kamu tidak. Karena ceritanya beda. Lu ceritanya beda gimana Tuhan? Orang itu ceritanya adalah sakit seperti apapun bisa disembuhkan oleh Tuhan. Lah ceritaku, sakit seperti apapun, tidak ada yang bisa menghilangkan iman sejati. Ceritanya beda. Story panggilan setiap orang berbeda. Kalau yang lain kaya, saya juga tidak begitu. Dia perlu kaya karena anaknya perlu disekolahin di sekolah situ. Karena saya mau pakai dia untuk menginjilin orang di situ, untuk bikin situ. Lah kenapa aku enggak? Lah karena kamu melayaninya di sini, enggak perlu. Kamu ketinggian sekolah, orang enggak ngerti ngomong-ngomong apa. Lah, sekarang kita setiap orang kan beda-beda. Yang lain ditolong saya juga, enggak tentu ceritanya. Setiap orang punya panggilan beda-beda. Nah itu sebabnya teologi kemakmuran dan teologi sukses bisa mengacaukan pertimbangan itu. Yesus mengatakan hitung ketika ikut. Paulus mengatakan from suffering to glory. Nah ketika mengingat gak gampang, penuh kesulitan. Misalnya saudara ya, saya diminta kamu persiapan hati bangun gereja Surabaya. Saudara yang dipikir gimana? Waduh bangun gereja. Sudah gak muat sih ya dengan gereja baru, jemaat akan ada begitu banyak tempat, akan lebih banyak orang bisa datang. Setiap hari Minggu tuh kita berantem sama tetangga karena parkirnya sampai kemana-mana. Nanti setelah dibangun, wah parkirnya bisa banyak, gak akan mengganggu tetangga, orang parkir juga happy, gak ada yang kebaret, gak ada yang apa, semuanya tenang, manis-manis gitu kan ya. Lalu ibadahnya rapi, ruangannya jadi banyak, kebaktian jadi bagus, gak kayak sekarang, apa segala macam. Ruang sound sistemnya akan lebih baik dan sebagainya. Kita kan juga mesti mikir, uangnya dari mana? Ya kan? Lihat ke tabungan, ya kan uangnya kita saudara. Siap janji iman nih, kondisi ekonomi sedang apa? Mulai mikir gitu kan? Terus mulai mikir lagi, waduh kalau tengah jalan gak cukup gimana ya? Ngurus izinnya gimana ya? Banyak pelayanan, pecah kepala ngurusin izin. Panggil sana, panggil sini, urusin ini, urusin itu. Pendekatan sini, pendekatan sana. Rumitnya minta ampun. Wah kesulitannya begitu banyak sudah. Nah tetapi ketika kita siap hati, saya menyiapkan hati pengurus kita mau melakukan ini. Membangun gereja bukan cuma bangun gedung. Itu membangun iman kita, membuat kita bersandar. 1001 kesulitan, kita akan dimaki orang, kita akan dicaci orang, kita harus sabar menghadapi ini itu, kita harus rela berkorban, kita harus menunjukkan pengorbanan dulu, kita beriman pada Tuhan. Ketika semua sudah disiapkan, yang jelek itu semua kayak begini. Nah setelah itu baru Paulus katakan, ingat ya semua penderitaan kamu gak sebanding dengan kemuliaan, baru ingat enaknya. Cuma ingat susahnya, saudara akan terus ngomel. Tapi kalau saudara sudah siap hati, ditambah lihat apa yang Tuhan akan kerjakan, saudara itu tough dan tidak ngomel. Kenapa? Karena saudara rela. Saudara tanda orang rela sama gak rela apa? Orang rela gak ngomel. Beratnya sama, tapi orang ngomel artinya tidak rela. Iya kan? Saudara sama-sama bayar mahal. Ada yang bayar mahal, nih. Ya kan? Saya bayarin kamu. Lagi pacaran awal kan biasanya rela-rela kan saudara ya. Kalau sudah menikah mulai merasa gak rela gitu kan ya. Ih mahal banget, saya yang bayar gitu. Lu mahal banget loh. Aduh makan kok segini ya, gak rela aku. Aku yang rela. Beneran, gak apa-apa. Kan untuk narik perhatian dia. Gitu. Rela dia. Mahal loh, rela. Beneran, gak apa-apa. 2 kali lipat pun saya mampu kok. Beneran. Tenang aja, buat aku tuh uang kecil. Sudah menikah masuk ke restoran itu. Kamu yang bayar ya, sekali-sekali istri dong bayar. Kenapa?
Mahal, lain kali jangan ke sini. Loh, dulu katanya gampang gitu ya. Ya kan kita harus bijaksana. Sekarang saya gitu. Sama-sama mahal. Yang satu rela, yang satu gak rela. Sama-sama susah, saudara. Jadi kerelaan, ya, karena kita melihat janji Tuhan yang besar. Sama-sama susah dalam dunia. Tetapi saya sudah ukur. Saya menghadapi kesulitan ini, saya sudah rela. Mau menikah gitu ya. Kadang-kadang kan pernikahan tuh yang satu dari orang keluarga yang sangat berada, yang satu sangat sederhana. Biasa kan yang ditanyakan yang sederhana sama yang mampu nih dua-dua kan harus penyesuaian, saudara. Jangan dikira yang sederhana itu pasti akan enak loh, saudara. Enggak tentu loh, dia akan ikut juga susah. Sama-sama kamu yakin, kamu nanti begini, cara hidupnya dia begini loh, levelnya gini. Tapi memang yang paling berat adalah kalau yang berada. Kamu yakin mau ikut suamimu? Enggak ada lagi manicure pedicure loh gitu. Ya itu si Pak Ivan gitu ya gitu. Kamu siap gak hidup sederhana? Ya, upahmu bagi segini mesti atur, kamu jadi ibu rumah tangga, belanja ke pasar, ya kan? Ya jadi belanja pasar, belanja daging, belanja apa? Kamu siap? Siap. Nah itu kan itu. Ya. Harus siap dia bilang. Oke, gitu ya. Paling enggak kita harus ngomong Saudara, sebuah kesulitan. Kenapa? Karena bagiku kebahagiaan bukan itu. Nah itu ending ke belakangnya itu. Kenapa begitu? Suamiku orang baik. Dia cinta Tuhan. Dia tanggung jawab. Dia mau kerja keras. Tidak apa-apa hidup sederhana. Nah jadi kita lihat saudara ya. Satu sisi dia tahu pernikahan ini tidak mudah buat dia. Karena dua gaya hidup harus disesuaikan. Tapi satu sisi dia tahu pasangan dia ini adalah anugerah Tuhan. Dia dapat seseorang yang sangat baik. Maka dia yakin. Dia memberikan hidupnya. Dia mau belajar susah. Tapi juga menikmati relasi berdua. Nah ini adalah gambaran. From suffering to glory. Ikut Tuhan Yesus, mengikuti jalan itu. Tetapi selama bersama dengan Yesus. Semua kesulitan itu tidak ada artinya. Saudara, Paulus kemudian mengatakan ada tiga keluhan. Nah keluhan itu ya, kalau dalam terjemahan Inggrisnya kan groan ya. Maka keluhan itu tidak salah diterjemahkan keluhan. Cuman di dalam bahasa Indonesia mengeluh itu kan juga bisa komplain ya saudara. Negatif ya, agak komplain. Padahal keluhan itu adalah sesuatu groan. Groan itu bisa diterjemahkan rintihan, saya pakai terjemahan itu. Atau juga bisa diterjemahkan erangan gitu ya. Mengerang, merintih, ya semacam itu. Bahasa Indonesia mengeluh. Saya kenapa di brosur tidak menggunakan kata mengeluh. Sebetulnya tidak salah ya, sama sekali tidak salah. Tetapi ada kesan komplain. Dan ini yang dimaksud bukan Roh Kudus komplain, bukan begitu. Tetapi Roh Kudus itu merasakan, orang kalau sakit tapi aduh kira-kira gitu loh saudara. Merintih, mengerang. Aduh, kira-kira seperti itu. Bukan, kok kayak begini sih? Beda ya saudara ya. Tidak benar kamu, masakannya kurang enak. Nah, itu komplain. Tapi kalau aduh, tuh sakit Tuhan, kenapa sakit? Nah itu mengerang, itu mengeluh. Nah jadi di sini dikatakan ciptaan mengeluh. Oh ya saya sadar, ciptaan dipersonifikasi sedang dalam kesulitan besar. Lalu kita mengeluh, iya kita banyak sekali mengeluh dan kita banyak sekali merintih. Kita banyak mengerang karena kita banyak kesulitan. Aduh Tuhan tolong dan sebagainya. Tuhan tolong Tuhan. Kita mengerang saudara, kita merintih. Tuhan jangan biarkan saya, Tuhan tolong, Tuhan bertindak, Tuhan saya lelah, Tuhan saya kesakitan. Kita berteriak saudara. Tuhan jangan diam saja, Tuhan lakukan sesuatu. Tuhan saya terjepit, Tuhan saya butuh pertolongan, Tuhan mati saya, Tuhan tolong. Itu rintihan, itu erangan. Dan di sini dikatakan Roh Kudus juga merintih, mengerang. Wah kita gak habis pikir saudara. Roh Kudus ikut mengeluh. Ikut merintih. Kalau Roh Kudus mengeluh, ya kan? Itu adalah bukan karena Roh Kudus itu tidak sempurna atau karena berdosa, tetapi Roh Kudus merintih atau meratap. Karena Alkitab mengatakan kita memiliki pendoa syafaat. Yaitu nanti di dalam ayat selanjutnya, Kristus sebagai perantara kita, sebagai pensyafaat kita, dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu merintih karena dia berdoa bagi kita. Dia ikut merasakan
dan berdoa. Nah, bedanya apa Roh Kudus berdoa dengan Yesus berdoa? Dan nanti kita akan mempelajari rintihan itu maksudnya apa. Jadi ketika Yesus Kristus bersyafaat bagi kita, dia bersyafaat di hadapan Bapa. Ketika Yesus bersyafaat berarti itu menjamin keselamatan kita. Menjamin bahwa dosa-dosa kita diampuni. Menjamin tidak ada tuduhan pada kita. Dia bersyafaat di depan Bapa sebagai imam besar agung. Nah, Roh Kudus di dalam teologi doa kita itu bersyafaat dari dalam. Nah, saudara sekalian, Calvin, Hodge, Murray, teolog-teolog Reform mengatakan demikian. Ini bukan berarti secara literal Roh Kudus meratap seperti manusia. Perhatikan teologi doa kita. Tetapi Roh menggerakkan hati kita dengan keluhan yang dalam, yang tak terkatakan. Jadi Roh membangkitkan suatu desakan ilahi dalam diri orang untuk datang kepada Tuhan. Jadi Roh tidak berdoa terpisah dari kita, melainkan mendorong kita berdoa selaras dengan Tuhan. Jadi bukan Roh Kudus menggantikan doa kita, namun Roh Kudus menggerakkan kita berdoa. Nah, saudara bisa paham ya, itu teolog-teolog Reform semuanya sepakat. Ini bukan berarti kita bilang gini, oh Roh Kudus doa buat kita ya Pak Ivan. Iya, Roh Kudus berdoa. Roh Kudus merintih bagi kita ya. Iya. Oh kalau gitu aku gak usah doa karena dia udah doa gitu kan. Efisien gitu kan ya. Udah ada Yesus, udah ada Roh Kudus. Sakti, saya gak usah doa. Bukan gitu saudara. Jadi justru Roh Kudus bersyafaat dengan cara mendorong kita. Menggelisahkan kita. Memberikan hasrat pada kita untuk kita berdoa. Nah jadi saudara sekalian, bukan berarti kalau begitu kita menyuruh Roh Kudus menggantikan kita berdoa. Tetapi Roh Kudus memungkinkan kita. Jadi teologi doa kita itu fondasinya adalah doktrin Roh Kudus. Karena tanpa pekerjaan Roh Kudus tidak mungkin kita bisa doa. Saudara. Kita baru bisa berdoa tadi kita sudah pelajari. Bahwa kita harus jadi anak dulu. Setelah jadi anak maka kemudian harus digerakkan. Supaya kita bisa berdoa sesuai kehendak Tuhan. Supaya kita mempunyai hasrat berdoa. Ini pun pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita harus berdoa, bukan diwakilkan saudara. Namun semua doa yang benar adalah karya Roh Kudus. Jadi saudara sekalian, di sini dikatakan tidak ada orang bisa doa benar. Tidak ada. Kita lemah dikatakan, tidak ada yang doa benar. Kalau saudara bisa berdoa benar, itu adalah karya Roh Kudus. Maka doa itu sekolah doa. Setiap kita dibentuk di dalam sekolah doa. Setiap kita dibentuk dengan sekolah hasrat. Sekolah fokus. Sekolah rohani. Nah saudara sekalian, maka kita menyadari bahwa kita itu gagal banyak dalam berdoa. Kita gagal banyak. Saudara mendengarkan firman mungkin lebih lumayan daripada berdoa. Saudara akan sangat lemah dalam hal doa. Ya. Doa itu latihan rohani yang baik. Saya berharap setelah hari ini saudara punya konsep berdoa yang diubahkan oleh Tuhan. Kita tahu saudara, berdoa itu tidak mudah. Tidak ada seorang pun yang berdoa dengan mudah. Itu pergumulan. Saudara bisa baca mistikus, jangan ikut teologinya ya. Saya cuma lihat ada orang yang doa dari pagi sampai malam, ada yang berdoa puluhan hari. Seperti Teresa of Avila dan sebagainya. Saya baca jurnalnya, dia mengatakan dia bergumul dalam doa. Yohanes Calvin itu loh, itu mendisiplin diri berdoa. Dia juga bisa bosan, pikiran yang lantur kemana-mana, kita banget kan gitu. Jadi itu orang-orang itu, raksasa-raksasa rohani itu bukan, hobiku doa loh, kayak gitu loh saudara. Ada saudara yang waktu SD hobinya upacara bendera. Tapi ada orang ikut paskibra, saya percaya bukan karena hobi, karena mendisiplin diri. Gitu. Iya kan? Kok kamu bisa jadi paskibra? Hobi, gitu ya. Hobimu apa? Upacara bendera, wow gitu ya. Nah ini namanya anti mainstream gitu kan ya. Saya belum pernah ketemu teman-teman saya yang paskib semuanya, itu bukan hobi. Ya karena kepepet, sudah disuruh, terus bagus, kepilih, ya sudah. Kepilih, bangga, senang, ternyata sesuatu yang baik, ya sudah dia jalankan. Sama, doa juga begitu saudara. Pertama kita bukan karena hobi. Tapi kita sadar dengan
menyadari pentingnya. Kenapa kita tidak suka berdoa? Karena natur kita, natur kemanusiaan kita yang lama, saudara. Maka doa itu latihan rohani, saudara. Itu adalah spiritual exercise yang sangat vital. Melalui doa ya saudara, yang kita lawan itu malas, lelah, sakit. Ya, nah saudara ingat ya, saudara juga mungkin banyak yang tidak suka olahraga. Tetapi di Indonesia angka orang nge-gym itu sangat tinggi. Dan itu mahal. Bukan hanya nge-gym, mereka bayar personal training saudara. Jadi kenapa mereka membayar untuk merasa lelah, sakit, memecah otot mereka, dan mahal pula bayarnya. Udah gitu mesti beli bajunya, ya kan? Lalu kemudian masa pakai daster, angkat barbel gitu kan ya. Saya mau aerobik pakai daster aja. Enggak kan saudara kan pasti beli baju yang pantas dan sebagainya gitu kan ya. Apalagi tubuhnya masih belum terbentuk. Itu lebih susah lagi gitu kan ya. Mencari baju yang cocok untuk olahraga tapi cocok untuk badan kita. Pusing lagi. Ya, pergi itu beli sepatunya, beli apa gitu kan ya. Saya diomongin sama Pak Heru apa segala macam. Kalau Pak Heru atau siapa yang cerita ke saya, kalau lari itu sepatunya itu sebentar sudah mesti ganti gitu ya. Oh gitu ya, saya baru tahu. Iya benar juga ya, karena sering lari. Karena saya kan jarang lari, jadi sepatunya awet gitu kan ya. Ternyata teman-teman di sini yang hobi lari itu sering ganti sepatu gitu kan. Dan kenapa saudara? Kenapa membayar untuk itu? Karena kita tahu itu penting. Karena itu mendatangkan sesuatu faedah baik karakter maupun juga fisik. Saudara, orang bayar mahal dan berlelah-lelah untuk itu. Saudara pernah kepikir gak? Rohani kita itu juga perlu dilatih. Lah kita kalau enggak senang, enggak datang. Enggak senang, enggak datang. Ya kita akhirnya sakit semua. Nah salah satu fitness rohani yang baik itu apa? Persekutuan doa. Itu alat fitness yang baik buat rohani kita. Enggak enak Pak, bosan pikiranku kemana-mana. Ya itu sama, aduh aku narik ini langsung ke seleo Pak. Ya kan begitu gitu. Aku datang sehari badanku sakit-sakit. Memang begitu akan sakit-sakit. Dilatih terus. Sudah seminggu masih sakit-sakit. Coba 2 minggu. Baru mulai kerasa. Doa juga begitu. Bosan Pak, datang lagi. Bosan Pak, latihan saudara. Melatih otot-otot rohani saudara. Jadi jangan komplain kalau bosan berdoa. Justru itu latihan rohani. Bukan berarti kalau saudara sudah ada Roh Kudus langsung kemudian jadi, wih kayaknya sangat pengen doa nih gitu ya. 5 jam dulu gitu. Enggak saudara, itu perlu latihan saudara. Jadi doa bersama dan doa pribadi itu latihan dan disiplin rohani yang sangat baik bagi rohani kita. Menguatkan mental dan karakter kita. Dalam dunia yang serba overstimuli, doa membuat kita melambat saudara. Doa membuat kita fokus. Dan bukan hanya fokus saja pada materi doa. Saya kira-kira misalnya gini saudara ya. Tadi misalnya Jordan bilang, mari kita berdoa untuk perang. Ada orang-orang yang jadi korban perang, bahkan orang-orang yang bukan yang tidak dicatat. Nah jadi salah satu hal yang menjadi disiplin saya adalah coba dalam beberapa menit itu fokus pada hal itu dan doa. Karena pikiran kita kan mengembara kemana-mana kan. Ya pecel lele, gado-gado gitu kan ya. Coba fokus dulu di situ. Itu latihan rohani yang baik. Tuhan saya mau berdoa di situ. Tadi pagi misalnya berdoa. Ada kita mendengar ada orang yang meledakkan bom. Dekat dengan kita, korban bullying dan sebagainya. Berdoa untuk generasi muda. Sudah fokus untuk itu. Mendoakan itu. Saya hanya fokus satu hal itu. Saya mau belajar konsentrasi di depan Tuhan. Tuhan aku mau mencurahkan hatiku untuk hal itu. Itu berlatih saudara. Kita melatih diri kita, melatih rohani kita. Di tengah-tengah dunia yang over stimuli itu. Doa membuat kita melambat fokus dan bukan fokus pada diri. Fokus pada pekerjaan Tuhan. Doa mengingatkan kita bahwa kita itu makhluk rohani. Kita juga punya dimensi tubuh yang perlu dilatih. Jadi kebertubuhan kita juga perlu dibentuk, perlu diperlambat. Kita melatih tubuh untuk mendengar, untuk berlutut. Untuk menunggu, membangun kontemplasi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan keributan. Doa syafaat juga membangun komunitas saudara. Menaruh hati dalam pergumulan yang lebih besar, bukan hanya pergumulan kita saja.
Melawan individualitas, kita belajar mendoakan yang lain. Bukan cuma sekedar mendoakan mau makan, mau ini, mau bangun rumah, mau beli mobil. Bukan hanya itu saudara. Saudara sakit, tetapi kita masuk dalam pergumulan yang lebih tajam. Doa mempertajam hasrat. Bukan pada konsumsi, bukan pada self, tapi pada kerajaan Allah. Doa dengan lutut melatih seluruh tubuh untuk beribadah. Bukan hanya pikiran kita, seluruh tubuh difokuskan untuk Tuhan. Dan banyak hal lain lagi saudara-saudara sekalian. Doa adalah latihan rohani yang baik. Nah saudara-saudara sekalian, dan dikatakan Roh Kudus menolong kita, memotivasi, membangkitkan kerinduan, dan menyelaraskan isi doa kita dengan kehendak Allah. Jadi seringkali doa kita adalah doa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan inilah kelemahan kita saudara. Kita tidak tahu apa yang kita doakan. Kadang-kadang setelah lewat, puji Tuhan saya enggak doa itu. Tapi kita sudah doa itu. Tapi Tuhan memberinya lain saudara. Ya kayak Patong sering bicarakan. Elia minta mati dikasih roti. Itu kan kira-kira. Jadi dalam ketidaktahuannya Elia mengatakan, Tuhan cabut nyawaku. Nih Elia makan roti gitu. Jadi kalau misalnya kita mintanya, Tuhan mati saja sekarang. Mati. Waduh kita sudah mati. Bilang, loh Tuhan kenapa dimatiin? Lah kan kamu minta gitu kan ya. Tuhan tahu kita lemah. Tuhan tahu kita sering salah minta. Tetapi Roh Kudus bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Roh Kudus tahu kita lemah. Ini indahnya saudara. Jadi kurang apa lagi? Sudah ditopang Roh Kudus, kita bisa berdoa benar. Bahkan ketika doa kita salah saudara. Seorang anak kecil dikejar banteng saudara. Lari. Lalu dia mulai ingat diajari di sekolah minggu. Kalau ada kesulitan, doa sama Tuhan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Gitu ya. Jadilah kehendakmu. Tiba-tiba dia jatuh, bantengnya jalan rodok pohon. Blok gitu saudara. Dia selamat saudara. Doanya apa saudara? Bukan Tuhan lepaskan dari banteng. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Anak kecil taunya itu saudara. Diajari guru sekolah minggunya doa Bapa kami. Dia kejar banteng sampai doa Bapa kami. Oh Tuhan bilang, tunggu. Belum minta banteng. Belum minta dari banteng. Jadi saya gak akan kabulkan. Sampai kata banteng keluar. Ya kan? Makanan, kata kasih roti. Ya kan gak begitu saudara. Roh Kudus membawa doa itu dengan perkataan dia tahu dia perlu pertolongan dan dia gak bisa ngomong. Bahkan kadang-kadang cuma satu kalimat Tuhan tolong dan Tuhan mengerti kesulitan kita. Tuhan mengerti kesulitan kita. Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan dikatakan dalam ayat Alkitab. Kita ini lemah saudara. Kita ini lemah. Minggu akan datang kita akan membahas kita ini pelayan yang lemah. Kita ini pelayan yang lemah. Dan melayani orang-orang yang lemah. Nah saudara sekalian, kita ini ada Roh Kudus. Dan orang yang ada Roh Kudus berseru kepada Tuhan. Maka hanya orang yang ada Roh Kudus yang berdoa kepada Tuhan. Kenapa orang tidak suka berdoa? Ya karena mungkin dia bukan orang Kristen. Dia ke gereja, tapi tidak ada Tuhan dalam hatinya. Kalau Tuhan tidak ada, bagaimana dia berseru? Semuanya cuma ritual. Disuruh ikut persekutuan doa, muntah dia saudara. Tidak bisa. Karena dia bukan anak Tuhan. Atau dia anak Tuhan. Tapi dia sudah terbiasa mematikan. Atau istilahnya adalah mendukakan Roh Kudus. Memadamkan roh. Dosa, kemalasan dan sebagainya yang dituruti. Tidak mau mentaati firman Tuhan. Jangan padamkan roh, kata Paulus. Maka ketika itu dipadamkan, maka dia terbiasa tidak taat pada Tuhan. Lama-lama dia akhirnya mati perasaannya. Mari saudara kita kembali kepada firman Tuhan. Mari kita menghargai doa yang Tuhan berikan. Hari ini kita diajar oleh Paulus doktrin doa. Yang indah adalah Paulus mengajarkannya lewat doktrin Roh Kudus. Ini menjadikan doa kita sangat berbeda dengan doa-doa lain, agama-agama lain. Apa keunikan doa Kristen kalau saudara ditanya? Semua orang berdoa, semua orang minta kan, intinya minta. Tidak. Saudara bisa menjelaskan, kami berdoa karena kami anak. Untuk bisa berdoa
harus ada adopsi. Kami berdoa karena kami ada Roh Kristus. Hanya yang ada Roh Kristus bisa berseru kepada Tuhan. Dan kami berdoa karena doa itu hasil karya Allah Tritunggal. Roh Kudus bekerja dalam hatiku. Dan ketika aku bersuara, doaku sama sekali gak pantas. Tapi kenapa bisa ada doa yang benar? Roh Kudus yang menjadikan itu benar. Satu doktrin yang sangat indah membawa kita, mari kita rajin berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami mempelajari kelimpahan doktrin doa yang diajarkan oleh Paulus dalam kitab Roma. Sungguh indah ya Tuhan, kami melihat bahwa doa pun bukan hasil karya kami. Tolong kami menyambut anugerah yang demikian besar dengan menjadikan doa latihan rohani kami. Kami menikmati hadirat Tuhan, belajar terus melatih rohani kami, supaya kami makin sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang memberikan kegelisahan dalam hati kami, yang memberikan kerinduan kami untuk mengejar Engkau. Biarlah kami taat akan pimpinan-Mu. Setiap kali Engkau menggerakkan kami taat dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.